Kalian nonton anime Rushidere atau nungguin anime Kaoru Hana? Kalau emang kalian nonton animenya dan klaim Alia atau Kaoruko sebagai waifu, artinya kalian karbit. Kalian nungguin anime baru, padahal nggak baca light novel atau manganya, ya artinya kalian karbit. Kalau dipikir-pikir jelas karbit lah, orang nggak tahu apa-apa langsung klaim, langsung ikut-ikutan excited, tiba-tiba jadi fans ya. Apa kalau bukan karbit? Jadi sekarang, Baraya sahabat denial wibu, ayo kita bahas seberapa salahnya karbit. Jadi, karbit sendiri kalau dalam KBBI berhubungan sama bahan kimia dan jelas gak ada hubungannya sama fans anime, fandom anime, dan yang lainnya. Tapi, kalau misalnya mau cari di internet, karbit itu populer di kalangan pemain bola. Yang dimana kata karbit sendiri itu digunakan untuk mendeskripsikan orang yang cuma ikut-ikutan dukung tim yang menang. Biar ngerasakan euforia atau biar ngerasakan hype yang sama. Jadi menurutku, ketika ada orang yang dikomentarin karbit hanya karena ikut senang ada adaptasi anime dari light novel dan manga, habis itu ikut-ikutan klaim waifu, ya itu wajar aja. Kalau dalam bahasa Inggris, kayaknya kata yang paling mendekati kata karbit itu adalah phony. Dan biasanya daripada aku ngomong karbit, biasanya aku ngomong phony aja. Karena orang-orang nggak ngerti kalau aku ngomong phony. Nah, meskipun secara definisi kata karbit itu bener, tapi menurutku ungkapan karbit itu agak bermasalah. Dan menurutku jatuhnya agak norak aja gitu. Kalau misalnya mau berpikir pakai logika, wajar dong kalau misalnya ada orang yang seneng kalau ada anime baru. Terutama anime itu sesuai sama genre kesukaannya dia. Atau ya wajar dong kalau seneng karena ngelihat ternyata yang adaptasi itu anime adalah studio kesukaannya. Kalau misalnya ngeliatin desain karakter, terus karakternya cantik, terus habis itu suka, ya udah sih Wir. Emang apa hubungannya hal-hal itu dengan karbit gitu? Terus kenapa mesti ngecap orang itu adalah karbit? Coba dipikir, apa hubungannya sama karbit? Menurutku, kata karbit ini sering salah sasaran aja sebenarnya. Kayak ada orang tertarik sedikit sama ini, langsung dikatain karbit gitu. Itu aneh. Maksudku di antara semua kalangan wibu yang baca manga berapa banyak sih? Mungkin kalau yang baca manga masih banyak, tapi yang baca light novel berapa sih? Di antara semua banyak wibu, dengan kecerdasannya masing-masing, dan dengan rata-rata kecerdasan Indonesia, maksudnya berapa banyak gitu orang yang mampu buat baca light novel dan paham sama ceritanya? Kalau dipikir-pikir ngapain ngatain karbit? Ini sama aja gitu, sama-sama wibu, tapi malah friendly fire gitu, saling ngata-ngatain karbit ya. Apa ya, ini mau memecah belah diri sendiri namanya. Gak ada salahnya gitu, biarlah orang ikut hype buat ngeramein animenya atau ngeramein light novelnya. Nanti kan kalau rame jadi ada bahan diskusi atau obrolan di sosial media, atau mungkin di grup WhatsAppmu atau di Discordmu. Maksudku dengan ramenya light novel kesukaanmu akhirnya banyak diskusi dong. Ya akhirnya kau bisa jadi menikmatinya dengan banyak orang. Menurutku ya, pembaca source material mau itu light novel atau manga yang ngatain orang baru datang atau orang yang baru ngefans itu karbit, menurutku apa ya bahasanya, ngabluy. Karena gini, coba kita pikirkan baik-baik dengan akal sehat dan logika. Ketika light novelmu yang kau cintai dan kau banggakan itu dapat adaptasi anime, ya artinya ada banyak staff yang terlibat. Jadi jangan GR gitu loh. Bisa aja mereka ngefans sama direktor atau sutradara animenya. Bisa aja mereka ngefans sama series compositing atau bahkan ngefans sama seiyunya. Aku sendiri sebenarnya nggak pernah tahu kalau ada light novel yang namanya Gurimasu dan tiba-tiba tahu-tahu mendapatkan anime. Dan meskipun anime itu belum keluar dan aku nggak tahu ceritanya, tapi aku ngefans sama itu anime. Yang pasti aku ngefans bukan karena ceritanya, bukan karena sutradaranya dan lain-lain. Aku ngefans karena seiyunya Takahashi Rie. Maksudku wajar dong aku excited sama animenya karena ada seiyu yang kusuka, Takahashi Rie. Apakah dengan begitu artinya aku karbit? Ya maksudku aku senang karena ada Takahashi Rie, bukan belum tentu aku suka sama ceritanya. Pada dasarnya yang kupedulikan itu cuma istriku Takahashi Rie, udah jarang ketemu gitu. Dia di Jepang, aku di Indo, kita punya pekerjaan masing-masing jadi jarang bertemu gitu kan. Ya cuma sering nge-WhatsApp doang atau nge-line doang, telepon-teleponan. Ya wajar dong kalau aku suka sama Takahashi Rie dan gak suka sama light novelnya. Toh karena aku belum tahu ceritanya. Maksudku tenang bos, LN-mu itu belum tentu sebagus itu dan belum tentu dipeduliin sama orang. Apalagi ngelihat demografik Indonesia. Maksudku kalau pikir-pikir berapa banyak sih yang bisa ngebaca? Mungkin beberapa orang cuma peduli animenya, nggak peduli source materialnya. Karena toh namanya adaptasi, ya berarti ini salah satu karya yang baru gitu. Karya yang baru. Adaptasi itu nggak 100% sama. Pasti ada yang di-cut, ada yang dikurangin atau yang ada ditambahin. Pada dasarnya orang belum tentu peduli sama light novelnya. Mungkin mereka cuma ngeliat ada anime, wih gambarnya bagus. Wih studionya ternyata A1 Picture, studionya ternyata Cloverworks. Aku suka nih sama studio ini. Bisa aja mereka suka karena itu. Terus apakah artinya mereka karbit? Ya nggak tahu, terserahmu. Tapi kalau menurutku itu bukan karbit. Tapi aku ngerti kok, kata-kataan karbit ini biasanya dipakai buat bercanda doang. Biasanya dipakai buat satir atau buat sarkas doang. Jadi seharusnya gak usah terlalu dipikirin banget gitu. Gak usah terlalu dimasukin ke hati kalau misalnya kok dikatain karbit. Tersinggung itu diambil, bukan diterima. Jadi kalau misalnya kok dikatain karbit, kau punya dua pilihan. Pertama, kau bisa buktikan kau bukan karbit. Dan yang kedua,
kedua, kau bisa nggak peduliin. Sesimpel itu. Jadi nggak usah terlalu sakit hati gitu dikatain karbit. Emang sengaruh apa gitu ke karirmu? Aku di sini nggak ngelarang kata-kataan karbit atau bercandaan karbit karena menurutku ya biasa aja. Bahkan menurutku kata karbit itu udah kayak nggak ada maknanya lagi gitu loh. Udah kayak kata-kata yang kosong sama kayak kata FOMO. Jadi menurutku dua kata-kata itu udah cukup overuse. Bukan cukup ya, sangat overuse. Dan menurutku ketika ada orang yang dihina dengan kata karbit atau FOMO itu udah kayak nggak ada luka-lukanya lagi gitu. Udah nggak ada damage-nya lagi. Oh ya udahlah, banyak yang dikatain karbit ini, banyak yang dikatain FOMO ini. Dan karbit atau FOMO itu ya belum tentu jelek gitu. Semuanya belum tentu jelek. Kalau misalnya kau dikatain karbit atau FOMO, ya sudah santai, nggak usah sekecewa itu, nggak usah sesedih itu. Dan ya saranku nggak usah semarah itu. Maksudku gini loh, orang kayak aku yang beneran ngikutin anime tiap musim, yang merhatiin staff animenya, yang merhatiin siapa sutradaranya, DOP-nya dan sebagainya, itu aja sering dikatain karbit gitu. Itu aku yang dewa anime, apalagi kau yang gak ngikutin sebanyak itu. Jadi ya chill, santai, chill, santai, minggir lu miskin kayak gitu, chill, nggak usah sakit hati, katain balik aja gitu. Katain balik kayak, emang lu ngikutin anime dari tahun berapa gitu. Padahal dari dia belum lahir aku udah nonton anime gitu kan. Jadi terserah, aku nggak peduli juga gitu kalau dikatain karbit, atau ya seharusnya aku juga tidak usah terlalu peduli dan play along aja gitu. Kalau menurutku sendiri ya, orang-orang yang kedatangan karbit itu ya mestinya senang-senang aja gitu. Karena dengan kedatangan karbit inilah akhirnya mereka tahu kalau ternyata franchise yang mereka ikutin itu ada orang yang tertarik dengan itu. Kayak misalnya Frieren, aku udah baca komiknya Frieren sebelum animenya muncul. Aku akan sangat senang ketika ada banyak orang yang gak ngerti apa-apa, gak tahu anime, nontonin Frieren dan ikut seneng sama Frieren. Kayak ya udah sih, biarin aja karbit-karbit itu bermunculan. Akhirnya mereka bikin itu menjadi rame. Begitu animenya rame, ya IP-nya juga jadi makin mahal. Yang diuntungkan siapa? Komite produksi. Komite produksi untung, kemungkinan bakal ada season 2 atau lanjutannya. Atau bahkan mereka bisa memproduksi anime lain yang lebih bagus. Gitu loh, kan aku mikirnya kayak gitu. Aku berusaha mikir positif di sini. Jadi sebenarnya kedatangan karbit itu ya bukan sesuatu yang negatif-negatif banget gitu. Jadi ya bersyukur. Takutnya gini loh, kayak misalnya nih ada anime yang cukup sepi, padahal dulu rame banget. Kayak misalnya anime Wolf and Spice, itu animenya cukup sepi loh kalau dipikir-pikir. Padahal animenya bagus. Nah, karena nggak banyak orang yang sadar dengan anime itu ada dan bagus yang remake-nya, dan akhirnya nggak ada orang yang diskusi, dan akhirnya nggak ada orang yang dapat pelajaran dari anime itu. Padahal anime itu punya banyak pelajaran tentang ekonomi, bisnis, dan negosiasi. Jadi gitu, sayang banget sebenarnya. Malah aku pengen ada banyak karbit gitu. Nah, jadi kesimpulannya apa, Bang? Kesimpulannya adalah ya udah si Wir, kayak ya udah Wir, light novel kesukaanmu rame itu nggak membuat animenya jadi jelek. Maksudku hanya karena rame ya udah gitu, tidak harmful. Maksudku ya udah santai, chill gitu loh. Terus kau kalau yang suka ngata-ngatain karbit, coba aku penasaran, kenapa kau suka ngata-ngatain karbit? Aku kepo gitu. Emang ada pride-nya sendiri kah kalau ngatain karbit? Atau kau ngerasa paling sepuh kah? Atau kau nggak punya prestasi yang bisa dipamerkan, jadi satu-satunya prestasimu cuma baca light novel dan kau ngerasa sepuh gitu hanya karena kau udah baca satu light novel atau dua light novel dan ngerasa lebih pintar dari yang lain dan ngatain orang karbit? Maksudku ya udah sih, kayak ya udah gitu, chill, santai. Dan aku mau kasih tahu juga kalau anime sama light novel itu meskipun adaptasi ya itu agak berbeda karena ini mediumnya udah beda. Jadi ya udahlah, biarkan anime fans dengan animenya, kalian dengan light novel dan literasi kalian gitu. Maksudku orang-orang yang nonton anime belum tentu kuat baca light novel, aku aja nggak kuat gitu. Ya udahlah ya, itu aja dulu. Aku admin Yami, stay clean and sound. Coba aku pikirkan baik-baik ya. Coba aku pikirkan baik-baik nih, Wir. Aku masih penasaran gitu. Emang kalau anime kesukaanmu rame, emang bakal bangkrut studionya gitu, atau bakal apa gitu? Aku kepo banget gua. Kau nggak penasaran apa? Nggak penasaran apa gitu? Kenapa kata-kataan karbit ini? Zaman dulu udah ada yang ngata-ngatain karbit sih, dan sekarang emang kayak naik lagi dan bangkit lagi. Tapi aku nganggap ini cuma bercandaan doang loh. Aku nggak tahu kalau misalnya ada yang beneran serius. Masa sih ada yang ngerasa sangat bangga banget gitu dengan menjadi sepuh di dunia kayak gini? Kayak aku aja biasa aja gitu.